Pada tahun 2011, dua pria yang berkendara ke sebuah tempat yang tampaknya seperti gudang tua. Salah satu pria meminta Tasik untuk mengurus sesuatu dan menjanjikannya uang yang banyak. Yang bertanya apakah Tasik penasaran dengan pekerjaan itu. Tetapi Tasik bersikeras tidak ingin tahu. Ia hanya menginginkan pekerjaan itu untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Tak lama kemudian, kita melihat Tasik menyeret sebuah kantong besar dan memasukkannya ke dalam silinder logam besar. Ia hendak menambahkan campuran semen ketika kantong itu bergerak. Saat membuka kantong itu, Tasik terkejut melihat seorang gadis muda memohon padanya untuk mengampuni nyawanya. Saat ini, seorang perempuan muda sedang berjalan menuju pusat kota. Ia memasuki sebuah pemandian umum tertutup dan memasak mie untuk adik-adiknya. Saat ini, ada 4 anak yang diam-diam tinggal di pemandian umum tersebut. Mereka memiliki kamera pengawas di mana-mana dan memantau radio polisi. Salah satu anak perempuan itu, suami, sedang merajuk dan menginginkan ayam, bukan mie. Untuk menghiburnya, ayam berjanji akan membelikannya mereka ayam. Anak-anak itu menyelinap keluar dari pemandian, dan Tasik langsung mendapatkan kabar tentang pergerakan mereka. Ia melacak mereka dengan ponselnya. Demi mendapatkan uang untuk membeli ayam, anak-anak itu menyusup ke rumah judi ilegal. Mereka berkelahi dengan para penjaga sementara dua anak, suami dan Juan membuka brankas. Setelah perkelahian sengit, anak-anak itu menang, tetapi uang yang mereka bawa hanya cukup untuk membeli ayam. Mereka meninggalkan rumah judi sebelum polisi tiba. Setelah mendapatkan ayam, mereka bergegas pulang di mana Tasik sudah menunggu untuk melatih mereka. Sambil menembak target, setiap anak mengenang kembali momen pengkhianatan orang tua angkat mereka. Mereka membayangkan menembak orang tua mereka dan membalas dendam. Berdasarkan ingatan mereka, anak-anak ini sangat menderita di tangan orang tua mereka. Kemudian, Tasik memperingatkan mereka untuk tidak meninggalkan rumah lagi jika tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Suami marah pada Tasik, menyalahkannya atas kehidupan mereka yang menyedihkan. Namun Ayun mengingatkannya bahwa mereka semua ingin hidup, dan Tasik menyelamatkan mereka. Kemudian, Tasik berbicara dengan Ayun dan menceritakan rencananya untuk anak-anak. Ia ingin mengirim mereka keluar dari Korea, tempat mereka dapat memulai hidup baru. Dia sudah menyiapkan perahu kecil untuk membawa anak-anak segera. Dia berjanji akan bergabung setelah menyelesaikan beberapa hal. Di tempat lain, kita melihat seorang perempuan, Sehi, mengunjungi panti asuhan dan makan bersama anak-anak. Di seberang kota, Jung Hyun membunuh seorang reporter yang terlibat dalam bisnis perdagangan anak mereka. Ada beralih ke Sehi di sekolah putrinya. Sehi senang dengan kemajuan putrinya di sekolah. Namun, seorang wanita lain tidak senang dengan kemajuan putranya, Siwoo. Guru tersebut memberitahu ibu Siwoo, Minju, bahwa putranya bukanlah seorang jenius matematika dan kemungkinan besar tidak akan bergabung dengan kelas matematika Mensa. Minju kecewa dengan Siwoo dan berencana untuk mengembalikannya. Di seberang kota, bos Tasik memintanya untuk mengurus pengembalian uang Siwoo. Ia menitipkan rekaman suara Minju kepada Tasik dan pergi. Siwoo yang malang meminta ibunya untuk mengajaknya bermain tanpa tahu bahwa ibunya sedang merencanakan kematiannya. Minju menelpon suaminya dan meyakinkannya bahwa meninggalkan Siwoo adalah pilihan terbaik. Ia memintanya untuk mampir dan berpura-pura menjadi ayah yang prihatin saat Siwoo menghilang. Tanpa ragu, Minju menunggu Siwoo dibawa pergi sebelum berpura-pura putranya menghilang. Tasik membawa Siwoo dan memutarkan rekaman panggilan ibunya kepada atasannya. Ia berjanji akan menjaga Siwoo dan menyampaikan kabar duka tentang pengkhianatan orang tuanya kepada bocah 11 tahun itu. Atasannya menelpon untuk menanyakan keadaannya dan mengatakan akan segera datang. Karena kehabisan waktu, Tasik menurunkan Siwoo di dekat pemandian umum dan memberinya instruksi kemana harus pergi. Sialnya, Siwoo melihat telepon umum dan menelpon ibunya. Ia yakin Tasik berbohong, tetapi setelah mendengar reaksi orang tuanya, ia pun terpukul dan menangis. Ia menyadari bahwa Tasik tidak berbohong tentang orang tuanya yang menginginkannya kematian. Di saat yang sama, Tasik mengirim pesan kepada Ayun, memberitahunya tentang kedatangan Siwoo. Setelah mendengar kabar dari Siwoo, orang tuanya menelpon atasannya untuk menanyakan apa yang terjadi. Jung Hyun menelpon bos Tasik dan menanyakan Siwoo. Bos Tasik segera pergi ke gudang dan mendapati Tasik sedang membereskan barang-barang. Tasik bersikap tenang dan seolah Siwoo sudah berada di dalam silinder. Sayangnya, Jung Hyun dan anak buahnya juga muncul. Jung Hyun membunuh bos Tasik dan menuntut untuk melihat jenazah Siwoo. Tasik segera mengambil pistol Jung Hyun dan baku tembak pun terjadi. Tasik berhasil kabur, tetapi Jung Hyun dan anak buahnya mengikutinya. Kejar-kejaran mobil pun terjadi dengan Jung Hyun yang berusaha keras untuk menabrakkan mobil Tasik ke jalan. Di pemandian,
Siwoo tiba dengan selamat dan anak-anak menyambutnya dengan hangat. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghiburnya, tetapi Siwoo tak henti-hentinya menangis. Melalui radio, mereka mendengar kabar bahwa hilangnya Siwoo. Mereka bertanya kepada Siwoo apakah dia menghubungi seseorang, dan Siwoo mengaku menelpon ibunya. Ayam bergegas pergi untuk menyelamatkan Tae-sik, tetapi ia datang terlambat. Ia menyaksikan dengan ngeri saat Jung Hyun berhasil mendorong mobil Tae-sik keluar dari jalan. Mobil itu terguling beberapa kali sebelum meledak.